Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, saatnya hari ini kita kembali di acara Kopi Istimewa MTA TV. Seruput kopinya, cermati infonya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Waduh. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ini memang rezeki saya ini. Maksudnya bagaimana? Alhamdulillah. Iya iyalah. Dulu ya kok saya dulu ya lama ya. Beberapa waktu yang lalu kan kita ketemu. Ini kita ketemu lagi. Iya iya. Kita memang sudah berjodoh gitu ya. Dan ingat saat ini kita live ya. Live ini live. Iya. Kalau ada ini live ya berarti kirain ada. Nah, kadang-kadang kamu muncul di berita bahasa Jawa juga. Oh iya, begitu. Kamu serba bisa, artis serba bisa. Iya ya. Selama kurang lebih 1 jam ke depan ini, betul. Rekan Rudi ya nanti akan kami hadirkan beberapa informasi untuk Anda semuanya tentunya di Kopi Istimewa MTA TV. Dan untuk saat-saat ini memang kita di lembaga pendidikan utamanya di MTA, SMA MTA ternyata ada di 16 besar. Ya. 16 besar 16 di? Ya di Solo Raya. Oh di Solo Raya, alhamdulillah. Solo sekitarnya biasa. Sebenarnya iya. Ya. Oh, iya. Dan yang pasti basic agama itu sangat penting begitu. Jadi kalaupun saat ini yang didapat itu baru peringkat ke 16. Tapi itu bukan menjadi satu keputusasaan karena di sana justru yang harus ditekankan itu adalah tentang akhlak, adab, tentang ketauhidan begitu. Penting. Itu ditekankan oleh Al-Ustadz. Karena saya menyekolahkan putrinya juga termasuk yang menjadi pilihan pertama itu bagaimana sekolah itu pendidikan agamanya. Gitu. Iya. Kalau dulu waktu kecil kita yang kita tekankan adalah gratisnya. Oh, gratis. Ya, tidak bayarnya begitu ya. Betul kan? Ya, ada memang sebagian, bahkan sampai sekarang pun sebagian memang seperti itu. Ya, tapi paradigma itu sekarang sudah tidak ada dan orang lebih menekankan tentang pentingnya ilmu agama itu. Ilmu agama. Di dalamnya ada beberapa muatan bagaimana budi pekertinya, kemudian akhlaknya, ibadahnya. Betul. Ini yang menjadi nilai atau poin yang paling penting gitu. Ini ada informasinya. Oh ya, baik. Pemirsa menyampaikan program sekolah dan asrama tahun ajaran 2025-2026. SMA MTA Surakarta menggelar acara awal usana. Acara dihadiri siswa dan orang tua wali murid kelas 10. Acara awal usanah bertempat di SMA MTA Surakarta, Jalan Kiai Mojo, Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Solo pada Sabtu pagi. Dalam acara ini dilakukan pemaparan berbagai program sekolah maupun asrama. Selain itu juga dipaparkan beragam prestasi yang telah diraih oleh siswa pada tahun 2025. Menurut Ketua Panitia, acara ini menjadi bagian dari komunikasi sekolah dengan orang tua wali siswa. Acara ini bertujuan salah satunya adalah sebagai sarana komunikasi antara sekolah dan asrama. Kemudian yang kedua memberikan penjelasan kepada orang tua terkait program sekolah dan asrama. Sementara dalam tausiahnya, pimpinan pusat MTA Al-Ustadz Nur Khalid Saifullah meluruskan bahwa tujuan para siswa bersekolah di SMA MTA ialah untuk meraih keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang tua hanya sekedar biar anaknya mendapat ilmu, itu tujuan yang salah. Karena di luar sana banyak sekolah yang keilmuannya lebih baik. Masih ada peringkat 1, 2, 3. Kita di Solo Raya 16 peringkatnya. Yang kita cari hanya ilmu tok. Maka salah tujuan di sini. Kalau yang dicari hanya biar lolos universitas nanti, itu juga salah tujuan. Nah tujuannya apa? Ya tentu mardotillah, keridhaan Allah. Karena kewajiban orang tua itu mencarikan tempat yang baik untuk anak-anak. Karena anak-anak ini amanah ilahiyah.
Melalui acara awal usanah ini diharapkan dapat terjalin komunikasi dan kerjasama yang baik antara wali murid, siswa, dan pihak sekolah. Dari Kota Solo, Jawa Tengah, Burhan Amrullah, MTA TV. Ya, jadi ini bentuk pengenalan ya. Jadi awal usana itu kan mengenalkan segala macam yang ada di SMA MTA begitu ya, baik di pendidikan harian. Kemudian kan juga ada asrama ya. Jadi dikenalkan tentang pendidikan yang ada di sana. Gitu. Iya, dan itu penting. Masa awal itu adalah masa orientasi bagaimana mengenal sekolah, asrama, karena di sana ada boarding school begitu ya. Dan yang penting itu adalah keridhaan Allah begitu ya. Yang menjadi titik garis bawah itu. Betul. Dimanapun pendidikannya, ketika memang yang ditekankan untuk putra-putri kita ya mencari keridhaan Allah, bahwa ilmu itu ya memang harus kita cari, baik ilmu agama yang pasti, gitu kan. Di sisi lain adalah ilmu-ilmu pengetahuan yang lainnya. Apalah artinya kepintaran tatkala dia tidak berakhlak. Begitu. Kita sering terkadang menemui atau menjumpai sebuah keluarga yang anak-anaknya dengan status sosial yang tinggi, begitu, punya titel yang lengkap begitu. Tapi di sana dia tidak menghormati orang tua. Ini apalah artinya? Tidak ada gunanya. Dan kita sebagai orang tua pun juga merasa merasa gagal juga ya ketika putra-putri kita semacam itu. Dan saat ini sepertinya orang tuamu akan sangat bangga dengan dirimu. Mudah-mudahan yang di alam sana ini kan. Alhamdulillah. Dan berkaitan dengan itu, siswa ataupun masyarakat yang ada di Kota Solo ini ternyata berkaitan dengan kesehatan nih. Kan itu dia berkaitan dengan kesehatan, bahwa usia sekolah, kemudian para orang tua. Kalau di Solo ini, khususnya di Solo ini, ini banyak yang mereka itu mempunyai bisa dikatakan sakit atau apa gitu ya, hipertensi dan sebagainya gitulah. Ini kalau di Solo, kalau di Solo itu hipertensi, anak-anak rata-rata tidak mengidap hipertensi, kemudian gula juga tidak. Tapi yang perlu dicermati adalah HB yang betul, HB hemoglobinnya. Itu. Ada info ya? Info yang selengkapnya ini kami bacakan untuk Anda. Pemirsa, melalui program cek kesehatan gratis diketahui banyak pelajar di Kota Solo memiliki kadar hemoglobin rendah. Selain itu, secara keseluruhan banyak warga Solo mengidap tekanan darah tinggi atau hipertensi. Program cek kesehatan gratis oleh pemerintah secara serentak mulai menyasar pelajar di Kota Solo, Jawa Tengah. Wali Kota Solo, Respati Ardi, menyampaikan secara keseluruhan warga Solo mayoritas mengidap hipertensi dan banyak pelajar memiliki HB rendah. Keseluruhan warga Kota Solo itu mayoritas hipertensi. Tapi kalau anak-anak, alhamdulillah gula juga normal, tensi juga normal, tapi cuma masalah HB. Ada beberapa yang HB-nya rendah. Berdasarkan penemuan ini, Kepala Dinas Kesehatan Kota Solo, Dr. Retno Erawati akan menindaklanjuti agar para siswa mendapatkan penanganan lebih lanjut. Jadi ada beberapa yang perlu dirujuk, seperti mungkin mata minus, itu kan harus dirujuk untuk mendapatkan penanganan alat bantu, kacamata, kemudian untuk yang HB rendah harus dicek lebih lanjut untuk kemungkinan ada tidaknya talasemia dan lain sebagainya. Retno menambahkan cek kesehatan gratis di Kota Solo kini sudah mencapai lebih dari 25% dari target 36% secara nasional. Dari Kota Solo, Jawa Tengah, Muhammad Hasan, MTA TV. Ya, ini kondisi khususnya yang ada di Solo tadi, informasi tadi begitu ya. Bahwa kebanyakan kalau siswa itu HB rendah, tapi kalau kebanyakan masyarakat yang ada di Solo, orang tua begitu ya, itu hipertensi ternyata. Jadi memang kita perlu cermati kadar perhatian kita pada asupan gizi anak-anak kita. Ini penting karena terkadang kita merasa kalau yang disukai anak-anak itu udah nggak bergizi begitu ya. Dia hanya suka yang penting suka kemudian snack-snack yang ada di pasaran begitu, yang notabene malah banyak MSG dan itu nggak menyehatkan sebenarnya begitu ya. Betul, sangat itu dengan konsumsi lama nanti bisa menimbulkan kanker. Jadi
tadi ada berkaitan terus ya. Iya, berkaitan Dari terus ya. awal usana, anak-anak memulai, kemudian kita fokus di kesehatan tadi, hemoglobin yang turun, kemudian dan dari kesehatan itu untuk memenuhi gizinya ya, ya. agar sehat, maka ini ada informasinya. Pemirsa, mendukung dan menyukseskan program makan bergizi gratis, Satuan Pelayanan Memenuhi Gizi atau SPPG di Penumping Kota Solo, Jawa Tengah menyiapkan berbagai menu Asia dan Eropa. Peresmian Gedung Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Penumping Kecamatan Laweyan, Kota Solo, Jawa Tengah berlangsung pada Senin pagi. Mitra SPPG Penumping Puspo Wardoyo menyampaikan pihaknya siap mendukung program makan gizi gratis untuk para pelajar. Ia menyampaikan akan mendirikan sebanyak 8 dapur dengan berbagai menu Asia Eropa. Bikin sekitar 8 di sini, sementara ini. 8 dapur. 8 dapur, iya sekitar, ya gitu. Nah udah ada 200-an menu ya. Terus bergerak tiap bulan ada satu paket menu. Ini udah ada sistemnya ya. Nanti menu-menu yang Indonesia, Oriental, ASEAN, nanti Eropa ada. Wali Kota Solo Respati Ardi menyampaikan di Kota Solo kini terdapat 6 dapur SPPG dari 40 SPPG yang ditargetkan di Kota Solo. Menurut data yang kita dapatkan baru 6, totalnya seharusnya bisa 40 dapur yang berada di Kota Solo, dan kita targetkan nanti di akhir tahun bismillah dengan bantuan dengan seluruh stakeholder, usaha jasa catering dan lain-lain, kita target untuk 20. Diharapkan dengan adanya penambahan SPPG dalam pemenuhan makan bergizi bagi para pelajar dapat bermanfaat untuk jangka panjang. Dari Kota Solo, Jawa Tengah, Muhammad Hasan, MTA TV. Ya, ini kan memenuhi gizi para anak-anak gitu ya, dan ini adalah program dari pemerintah dan di Solo memperluas lagi begitu ya. Jadi kerjasamanya termasuk dengan Pak Puspo tadi gitu ya, pengusaha terkenal gitu kan. Menunya ini Asia dan Eropa. Wah, iya asik ya. Jadi dan yang pasti untuk Mas Wali ya ini. Iya, Mas Wali gitu ya. Mas Wali ini cukup perhatian ya. Cukup perhatian dan cukup akrab dengan masyarakat Solo. Ada di Solo. Kepemimpinannya cukup bagus nih, lumayan ya. Dari beberapa waktu kepemimpinannya belum ada setahun ya, ini. Ya. Dan ini pemimpin muda yang memang memiliki kompetensi gitu, ya. Betul sekali untuk memimpin Kota Solo ya. Betul. Dan ada satu berita atau kabar yang menarik juga ini. Apa? Karena ada inovasi kegiatan, inovasi apa ya, seperti ekskul, nggak tahu ini ekskul apa enggak ya. Yang jelas di pondok ngadain lomba folk song. Oh iya. Nyanyi ya. Apa itu? Nyanyi ya, folk song. Folk song ya. Ya, inovasi baru berarti ini, termasuk inovasi baru gitu ya. Inovasi, dan ini memang terkadang diperlukan tatkala anak-anak ini ingin menyalurkan hobi. Oh iya, betul. Karena basic kuliatul mu'alimin al-islamiyin ya, ini kan basicnya dulu dari Gontor kan. Dan dari Gontor banyak sekali karya-karya. Karya kegiatan. Banyak lagu-lagu yang diciptakan. Betul. Dan saya yakin bahwa di tahun ini akan muncul lagu-lagu dari Pondok MTA. Dan kita siap nih untuk kita publikasikan ya, kita putar gitu ya. Iya. Dan nanti kita akan coba wawancara ya acara ini. Oh gitu. Tapi sebelum wawancara kita rasakan informasinya ya untuk Anda semuanya. Saya. Ya, pemirsa, menjadi bagian dari rangkaian akbar Khutbatul Ars Pondok Pesantren MTA tahun 2025, santri kelas 6 Kuliatul Mu'alimin Al-Islamiyah atau KMI menggelar pergelaran vokal grup antar asrama bertajuk Folk Song 2025. Kemegahan panggung vokal grup mewarnai rangkaian acara apel tahunan Pekan Perkenalan atau Khutbatul Ars tahun 2025. Santri mewakili asrama masing-masing dalam balutan paduan suara membawakan berbagai lagu pilihan.
Menurut pembimbing kegiatan, acara ini menggambarkan kebersamaan dalam bernyanyi antar santri di asrama. Pengertian dari acara ini itu ialah acara yang menjelaskan tentang bahwa di sini terdapat bernyanyi bersama antar asrama. Ya, dan tujuan dari acara ini itu ialah melatih sebuah kebersamaan antar asrama atau antar satu sama lainnya. Kegiatan Folk Song 2025 dimeriahkan oleh santri KMI mulai dari kelas 1 hingga kelas 5 berdasarkan asrama masing-masing. Acara ini digelar guna menguatkan ukhuwah antar santri serta melatih dalam berorganisasi. Diadakannya acara ini untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah para santri Pondok MTA dan memberitahukan atau memperkenalkan kepada para santri-santri Pondok MTA bagaimana pentingnya kerjasama itu. Dalam sambutannya, pengasuh Pondok Pesantren MTA, Ustadz Suprapto mengatakan kebersamaan yang telah terjalin merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus disyukuri dengan baik. Bahwa kebersamaan kita, ukhuwah kita, keikhlasan kita, kerjasama kita tidak bisa dengan serta-merta bisa untuk lebih dari 100-an orang lebih. Kalaulah bukan karena nikmat Allah mentakdirkan kita dari pondok ini, merasakan, melihat, mendengar bagaimana pondok mendidik kita, maka kita tidak akan mungkin jadi seperti ini. Kenikmatan ini harus betul-betul kita syukuri dengan baik. Kedepan diharapkan Folk Song kembali dapat digelar lebih megah, serta menguatkan kebersamaan antar santri di Pondok Pesantren MTA. Kontributor Karanganyar, Jawa Tengah, Muhammad Nahlah Altafuzada, MTA TV. Melihat wajah anak-anak kita yang dari pondok yang berseri-seri gitu ya, ikut seneng sumringah gitu ya. Ya, ini bagian apa ya, bisa strategi ustadz-ustadz untuk memberikan satu nuansa yang beda. Nuansa yang beda. Karena di dalamnya juga ada unsur pembelajaran ternyata. Betul. Kerjasama. Kerjasamanya penting. Kemudian membagi vokalnya itu ya. Iya. Tahu ya saya. Ya, karena biasanya ada suara 1, 2, 3. Betul. Dan ada baiknya sih kalau kita habis break nanti kita akan wawancarai ini pembimbing sekaligus gitu ya? panitia. Baik, iya. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, jangan lupa habis ini, habis break, kita akan bertemu dengan Ustadz yang membimbing acara ini. Ya, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali tetap di Kopi Istimewa MTA TV. Seruput kopinya, cermati infonya. Baik, pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, masih ada kami berdua di acara Kopi Istimewa MTA TV. Seruput kopinya, cermati infonya. Seperti yang sudah kita janjikan. Baik, kita akan langsung terhubung dengan berbincang dengan pembimbing acara Folk Song. Pembimbing acara. Sekaligus juri. Sekaligus juri. Pasti tahu, paham gitu ya tentang acara ini kan. Ustadz Afif Askar Mujahidin, SAG. Iya. Sudah siap ini ya? Sudah terhubung melalui ada Zoom? Beliau? Iya. Kita sapa langsung ya. Assalamualaikum Ustadz Afif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, Alhamdulillah. Ini ngomong-ngomong, ada acara yang beda dari biasanya. Iya, beda dari biasanya. Dan ini baru pertama kali acara seni. Ya? Baru pertama dan kali nyanyi-nyanyi. ini. Nah, ini idenya bagaimana ini, Tat? Iya. Jadi sebenarnya ini sudah ketiga kalinya. Ketiga kali. Waduh, kenapa kita yang baru ketinggalan tahu? Ya? Kita yang ketinggalan info ini. Silakan, Yang ketiga kali gimana nih? Oke, jadi Folk Song itu merupakan ajang rentetan acara pekan perkenalan Khutbatul Arsy. Untuk memperkenalkan santri Pondok Pesantren MTA terhadap seluruh kegiatan yang ada di Pondok Pesantren MTA. Sengaja dimulai pertama itu adalah dengan Folk Song, terutama paling penting itu adalah untuk anak-anak baru. Karena anak-anak baru ini kan supaya lebih cepat mengenal temannya. Jadi mau nggak mau nanti ketika ada acara tersebut harus kenal temannya. Karena kalau nyanyi bareng-bareng terus nggak kenal itu kan ya rasanya kurang gimana gitu ya. Jadi salah satu rentetan untuk memperkenalkan itu adalah dimulai dari adanya vokal grup
Oh gitu. Berarti selain itu juga mungkin santri banyak yang pengen bisa nyanyi, pengen nyanyi cuma nggak pede, ya udah nyanyinya bareng-bareng gitu. Oh. Kalau sendiri fals ya? Lah tadi ada apa perform dua orang, yang satu nyanyi, yang satu gitar? Oh enggak, itu ada akustik itu sebagai selingan. Oh selingan. Oh selingan. Oh gitu. Oh berarti tampilan selingan gitu ya? Bukan peserta bukan juga. Kalau itu dari panitia sendiri. Oh dari panitia yang memang sudah pro berarti ya? Nyanyinya ada pro. Iya. Ustaz Afif, ini kan sebagian dari acara rangkaian Khutbatul Ars begitu ya. Jadi nanti kan puncaknya itu nanti di tanggal berapa? 19 tanggal 19 ya, betul, untuk 19. puncaknya begitu ya? Atau nanti di 9 September. Oh 9 September. Kalau nggak ada perubahan itu ada panggung gembira. Oh panggung gembira. Oh, iya. Kalau Khutbatul Arsnya? Kalau apel tahunnya itu di tanggal 19. Oh iya, apelnya di tanggal 19. Dan ini termasuk menjadi rangkaian kegiatannya begitu ya? Oh, relevansinya seperti apa ini ketika folk song ini dimasukkan? Apakah mungkin ada nilai-nilai tertentu begitu ya yang ditanamkan di situ? Tentu yang pertama adalah nilai kebersamaan. Karena kan dalam pondok kita mengenal ada 5 pancajiwa. Yang pertama dari kelas, kedua adalah kesederhanaan, ketiga berdikari, keempat ukhuwah Islamiyah, dan kelima adalah kebebasan. Hal ini pasti kebersamaan itu sangat diperlukan dalam folk song. Pertama untuk seluruh santri yang kemarin mungkin habis pulang, kan ini kan habis liburan kemarin kan, supaya segera menghimpun kembali bersama teman-temannya supaya nggak terlalu lama memikirkan efek-efek setelah liburan seperti itu. Oh iya. Dan ini semua untuk jenjang atau level siswa? Untuk kelas 1 sampai kelas 4. Oh 1 sampai kelas 4 ini semua wajib gitu ya berarti? Dan ini menerjunkannya setiap kelas atau angkatan atau bagaimana nih? Ini kan interdormitoris, jadi setiap asrama. Oh asrama ya mainnya ya. Dan ini terkait dengan apa yang ditampilkan. Terkadang memang bisa jadi karena bawaan dari rumahnya itu dia sudah punya bakat begitu sudah ya. Punya bakat nyanyi seperti ya santri-santri yang ke sana itu. Ya, yang jelas ada ya yang model seperti itu. Jadi ternyata ini meskipun bisa jadi kelas yang paling kelas 1 lah, nggak bisa begitu. Tapi ternyata bisa mengungguli yang lain. Itu terjadi, ada Tat? Kalau untuk saat ini mungkin kalau kelas 1 nih kok belum terlalu terlihat. Jadi karena ini kelas apa yang dinilai kebersamaan kok ya. Kalau satu-satu mungkin bisa jadi nampak gitu ya. Karena kalau yang sudah terlihat itu di kelas 2 biasanya guys. Kelas 2. Berarti kelas 1 ini mulai kerjasama, mulai memahami temennya bagaimana. Nah, mulai tampak di kelas 2 begitu ya. Kemudian kalau untuk yang kemarin itu yang menjadi juara di kelas berapa atau angkatan berapa? Kemarin itu juara 1 itu asrama Ali 3. Itu campur antara kelas 2 dan kelas 3. Oh gitu. Juara 2-nya itu dari asrama kelas 1. Kemudian komponen yang dinilai ini apakah pure vokalnya, kebersamaannya atau bagaimana nih Tat kemarin? Yang dinilai itu ini kebersamaannya, kekompakannya, kemudian kita seperti itu. Jadi sebenarnya kalau suara itu nggak malah kesekian. Oh gitu ya. Oh iya. Ya. Dan kalau nanti ke depannya apakah kualitas lomba ini akan ditingkatkan, Tat? Ya. Pasti, itu sudah pasti. Karena di sini itu harus lebih baik dari sebelumnya. Ya. Ini kan termasuk event yang melibatkan banyak orang ini. Betul. Kan Rudi ya, melibatkan banyak orang. Tentu di situ banyak kekurangan, banyak apa ya yang perlu diperhatikan gitu. Kedepannya apa nih yang mungkin menjadi perhatian lebih lanjut ini, Ustaz? Ala kulli hal untuk kedepannya yang mungkin kita perbaiki bersama itu adalah terutama di hal kekompakan. Kemudian juga mungkin
kepanitiaan. Karena mungkin kemarin kan kami serahkan, salah satu bentuk pendidikan di sini adalah menyerahkan ke anak-anak terhadap kepanitiaan. Pastikan ada kelebihan dan kekurangan dari anak-anak. Ya, pasti. Jadi selalu kita tangkitkan, pasti selalu kita tangkitkan. Ya, terakhir Tat, mungkin bisa ada gambaran terkait dengan atmosfer yang ada di sana ketika panggung itu akan dirancang seperti apa, dan kemudian jumlah minimal berapa ini grup ini ya? 10 atau 20? Lebih kayaknya tadi kalau paduan suara. Minimal mungkin sekitar 40-an. Satu kelas? Satu grup gitu ya? Karena kemarin itu rata-rata mungkin 70-80 pesertanya. Oh, iya. Jadi ini cukup ini ya, persiapan ini berarti cukup lama. Betul. Dari banyak orang itu kekompakan, kebersamaan ini latihannya kan cukup. Itu lagu yang dipilih apa yang diwajibkan, lagu wajib dan lagu pilihan? Kiaiku. Judulnya Kiaiku. Semuanya Kiaiku. Itu lagu pertama, kemudian lagu yang kedua itu kesepakatan setiap asrama yang nanti ada pembimbingnya juga setiap asrama. Gitu. Pilihan gitu ya, pilihan. Karya siapa ini, Kiaiku? Wah, untuk Kiaiku mohon maaf, saya kurang tahu Kiai siapa. Belum lihat nanti lihat ya. Bagian acaranya. Baik, terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz ya. Mudah-mudahan nanti ke depannya akan senantiasa lebih event matang ini ditunggu-tunggu. Gitu ya. Ditunggu-tunggu dan bisa ditampilkan dan boleh dilihat umum begitu ya. Itu akan membawa nuansa keseriusan, kemudian entertainnya pasti akan tergarap begitu. Boleh nanti kerjasama dengan MTA TV ya. Baik, terima kasih Ustaz. Ya, terima kasih. Selamat beraktivitas kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini ketika ikut di sana pun tadi atmosfernya, kemudian antusiasmenya seperti apa, ini jadi pengen ke sana itu. Iya. Apalagi untuk orang tua yang punya anak santri di sana ini. Betul. Sepertinya kamu pengen banget nyanyi nih. Bukan nyanyi, nonton aja. Nonton. Saya sadar diri. Iya. Dan oke, kita balik ke berita informasi ya. Tapi yang jelas yang sekarang ini mulai ada satu harapan untuk saudara kita yang ada di Palestina. Dan ini ternyata menjadi perhatian tidak hanya umat Islam, tapi pemerintah Indonesia ini juga turut memberikan perhatian gitu ya. Dan kalau kemarin kita hampir yang dari luar itu nggak bisa masuk, tapi kali ini bisa. Insya Allah nanti di Ahad kami akan coba hadirkan yang dari sana. Gitu. Nanti. Dan ini ada informasinya terkait kemarin. Pemirsa, ribuan orang dari berbagai elemen masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemerintah menghadiri aksi akbar di kawasan Monumen Nasional Jakarta Pusat, menyerukan penghentian genosida dan kelaparan di Gaza, Palestina. Aksi yang digelar Majelis Ulama Indonesia bersama Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina digelar pada hari Ahad sejak pukul 6 pagi. Rangkaian acara diisi dengan orasi dari para tokoh lintas bidang, mulai dari ulama hingga pejabat negara. Pada aksi akbar ini, ribuan peserta dari berbagai wilayah dan elemen masyarakat mendesak agar pemerintah Indonesia terus mendukung Palestina. Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam menentang genosida dan pelaparan di Gaza. Seperti yang tadi sudah disampaikan, bahwa bangsa Indonesia tidak mau penjajahan ada di atas dunia. Menentang genosida. Pemerintah Indonesia menentang pelaparan yang dijadikan senjata. Hadir pula tokoh agama sekaligus ulama, Ustadz Abdul Somad. Palestina sedang menunggu Muslim terjauh. Tidak disatukan karena suku, berbeda bahasa, berbeda bangsa yang mengikat kita dengan mereka.
Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Pemerintah juga akan mengirimkan bantuan kemanusiaan berupa 10.000 ton beras ke Palestina. Kita semua harus mendukung, membantu dengan cara kita, termasuk bantuan kemanusiaan, bantuan yang akan segera dikirim 10.000 ton beras, kemudian bantuan yang dari masyarakat Indonesia yang terus mengalir dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, ini membuktikan bahwa kita, rakyat Indonesia, mencintai Palestina. Desakan kepada pemerintah tertuang dalam 5 poin pernyataan sikap yang dibacakan oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Dakwah dan Ukhuwah, Khalil Nafis, diikuti ribuan massa aksi. Di antaranya mengutuk keras genosida di Gaza, meminta Presiden Prabowo Subianto memimpin seruan dunia menghentikan genosida, serta memperjuangkan kemerdekaan penuh Palestina dan mengimbau umat Islam untuk memboikot produk-produk terafiliasi Zionis. Dari Jakarta, Adi Zainal Mutakin, MTA TV. Ya, mudah-mudahan ini terus kita kemakan gitu ya, terus kita suarakan gitu ya. Betul. Saya kemarin sempat ini WA saudara kita yang ada di sana, orang di sana. Asli sana. Gimana? Kak, maksudnya saudara ini kemudian perempuan gitu. Yang jelas apa itu? Ketika saya bertanya bagaimana keadaan di sana, di sini mau keluar saja sulit, dan ketika keluar itu mereka yang dirasakan apa? Lapar dan tidak bisa kemana-mana dan tidak ada makanan yang masuk gitu. Bahkan keluar juga nggak bisa. Di sosmed kan ada yang ini dikirimi di botol. Oh ya, botol yang itu ya. Ada biji benih dan lain sebagainya. Gandum itu ya yang betul. dari Mesir. Terus saya tanyakan, apa yang bisa kami perbuat dari rakyat Indonesia? Tolong doakan saja. Jadi orang seluruh dunia hanya diminta untuk berdoa. Yang penting kita mendoakan supaya saudara-saudara kita yang ada di Gaza ini memang diberikan kekuatan oleh Allah begitu ya. Apalagi banyak media sosial yang mengirimkan bagaimana kondisi rakyat di sana anak-anak jadi kurus kering kayak karena kurang gizi dan lain sebagainya. Itu sedih gitu ya. Karena kondisinya semuanya ditutup gitu. Dan ada yang beda dari yang ada Gaza. Di Indonesia sekarang memiliki perpustakaan nasional. Kalau tadi kan di Monas, jadi ini letaknya juga di sekitar Monas. Jadi ketika kita berada di gedung itu, kita bisa melihat bagaimana Monas itu bisa langsung kita lihat dari atas itu loh. 126 meteran. Gitu ya. Ini ada informasinya tentang perpustakaan. Kami bacakan dulu. Iya. Pemirsa, tidak sekadar tempat menyimpan koleksi buku, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia hadir sebagai pusat literasi dan pengetahuan. Perpusnas juga memiliki daya tarik tersendiri di lantai teratas, yakni lantai 24. Terletak di Jalan Medan Merdeka Selatan nomor 11, Jakarta Pusat, gedung Perpusnas merupakan perpustakaan tertinggi di dunia. Bangunan ini diresmikan Presiden ke-7 RI Joko Widodo pada tahun 2017 lalu. Memiliki tinggi 126,3 meter, di setiap lantainya diisi berbagai jenis layanan dan koleksi. Saat masuk, pengunjung tidak langsung dihadapkan dengan rak dengan jajaran ribuan buku, melainkan pemandangan diorama informatif dan menarik seputar sejarah perjuangan melawan penjajah era Pangeran Diponegoro. Menuju lantai favorit para pengunjung, lantai 24, Perpusnas menawarkan panorama ibu kota Jakarta yang mempesona. Di lantai ini, pengunjung bisa melihat kegagahan simbol negara, monumen nasional, beserta hamparan luas di sekitarnya. Tak hanya itu, jutaan koleksi di perpustakaan ini semakin memanjakan pengunjung yang haus akan ilmu pengetahuan, serta memudahkan mereka menemukan informasi yang dibutuhkan lewat beragam fasilitas yang Perpusnas suguhkan. Koleksi di sini buat saya cukuplah mencukupi, walaupun ada kekurangan, pasti hanya ada, setiap perpustakaan ada kekurangan. Tapi di Perpustakaan Nasional ini salah satunya terlengkap di Jakarta khususnya dan di Indonesia, karena koleksi bukunya itu besar dan banyak.
Dari buku hingga teknologi, dari anak-anak hingga peneliti, Perpusnas hadir untuk semua. Menara ilmu ini menjadi saksi semangat Indonesia membangun bangsa melalui literasi dan akses pengetahuan yang menyeluruh. Dari Jakarta, Adi Zainal Mutakin, MTA TV. Ya, jadi ini salah satu cara Perpurnas gitu ya. Perpusnas ya, Perpustakaan Nasional dalam rangka mempromosikan keberadaannya. Iya, gitu dan ya. juga agar habit membaca ini menjadi bagian kehidupan orang Indonesia. Ya, orang Indonesia begitu. Dengan membaca, ya kalau istilahnya kan dengan kita membaca buku ini jendela dunia itu ya. Betul, Jadi semua yang ada ilmu-ilmu itu kan harus kita dapatkan, termasuk dengan cara kita membaca gitu. Menjadi pusat literasi ya. Betul. Ngomong-ngomong, kamu kelihatannya masih muda atau sebenarnya sudah berumur? Ya remaja tanggung lah itu. Remaja tanggung, tapi sudah menikah ya? Sudah, iyalah. Alhamdulillah. Ya teman kita ada yang belum nikah. Gitu. Dan ini belum? menjadi apa ya? Motivasi tentu ya. Motivasi saudara kita yang belum menikah begitu. Apalagi kita sebagai warga ngaji ini penting sekali. Dan tren sebenarnya ini, gitu, ya. sangat terbuka peluang karena sebagai warga ngaji ini fasilitas untuk mendapatkan jodoh yang baik itu senantiasa terbuka lebar. Kita hanya mengajukan data diri ke pengurus cabang. Jadi kan setiap cabang itu kan ada pengurus yang memang dalam rangka untuk menjodohkan gitu ya, serasi gitu ya. Iya. Jadi ada timnya. Itu orang kita saja yang waktu menikah saja itu yang belum ngaji saja kita mendapatkan jodoh yang baik. Iya. Apalagi yang ngaji begitu, karena akan mendapatkan orang-orang pilihan. Betul. Begitu. Ini informasinya. Ya, tentang tren. Pemirsa, di tengah tren pesta pernikahan yang kian meriah dan penuh kemewahan, sepasang anak muda di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah justru menggelar pernikahan sederhana namun syarat makna sebagai wujud mengamalkan Al-Quran dan Sunnah dalam kehidupan nyata. Sabtu 2 Agustus menjadi hari bersejarah bagi pasangan Aldi Sulhan Ramadan dan Uswatun Hasanah. Keduanya menggelar ijab kabul dan walimatul ursi, menandai bermulanya ibadah terpanjang seumur hidup. Bukan kemewahan yang disajikan, melainkan pernikahan sederhana, syarat makna dengan mengedepankan nilai-nilai syariat. Terlihat ada pemisahan tempat duduk antara tamu laki-laki dan perempuan, serta tidak adanya kotak sumbangan yang harus diisi para tamu. Menurut Naib dari kantor Kementerian Agama Kecamatan Ceper, pernikahan berlangsung syar'i manakala wali hakim yang telah tiada digantikan oleh saudara seayah dari mempelai perempuan. Perwalian nasab dari saudara ayah tidak ada, kakek juga tidak ada, saudara kandung yang sekandung tidak punya, makanya urutan yang seterusnya adalah saudara seayah. Alhamdulillah tadi telah dilaksanakan sesuai ketentuan syariat yang mengatur tentang pernikahan. Sementara menurut wali mempelai perempuan, pernikahan ini digelar sesuai syariat sebagai bentuk pengamalan hasil mengaji Al-Quran dan Sunnah. Warga merasa bahagia bisa melaksanakan pernikahan secara syar'i, dan ini tentunya hasil mengaji. Pernikahan ini menjadi teladan bahwa hasil mengaji bukan hanya untuk dihafal, tetapi diamalkan bahkan dalam momentum pernikahan seperti ini. Kontributor Klaten, Jawa Tengah, Ishak Novitriono, MTA TV. Nah ini perlu apa ya? Dicontoh gitu ya. Jadi nanti ketika mengadakan walimatul ursi ini. Jangan mengangkat di luar kemampuan. Jangan besar pasak daripada tiang. Begitu. Nanti ambruk gitu. Betul, ya, pecah gitu kayunya ya. Dan sepertinya kita hanya sampai di sini. Jadi tadi mengakhiri semua rangkaian informasi yang kami hadirkan untuk Anda pemirsa.
Baik pemirsa dimanapun Anda berada, hanya sampai di sini untuk acara Kopi Istimewa MTA TV. Saya Rudi Arbianto. Dan saya Miftahul Firdaus pamit undur diri. Terima kasih kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MTA TV, seruput kopinya, cermati infonya.